Halo, perkenalkan nama saya Sulamita Fianantasya dengan nomor NIM K7124101. Perkenalkan, saya Yunita Sarah Faradila dengan NIM K7124107. Saya Konita Nur Izati, NIM K7124112. Perkenalkan, saya Alia Isora Salsabila dengan NIM K7124115. Halo semua, perkenalkan saya Aulia Diristiani, NIM K7124121. Perkenalkan, saya Azalia Kartika Ardia Maiswari dengan NIM K7124124. Yang pertama adalah konsep agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Menurut Amalia dan kawan-kawan pada tahun 2018, agama Islam merupakan salah satu agama dengan jumlah pemeluk terbesar di dunia yang dianut oleh umat muslim di berbagai belahan dunia. Ajaran dalam Islam tak hanya berfungsi sebagai pedoman hidup, tapi juga bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan para pengikutnya, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Prinsip-prinsip tersebut telah tertuang dalam Al-Quran dan hadis yang menjadi sumber utama ajaran Islam. Menurut Al-Ghazali, kebahagiaan dalam Islam dapat diperoleh dengan mengenal diri sendiri dan mengenal Allah, yang menjelaskan bahwa manusia akan mencapai kebahagiaan sejati ketika berhasil menundukkan nafsunya dan mendisiplinkan diri dalam menjalankan ajaran agama. Al-Ghazali juga menekankan bahwa kebahagiaan akhirat adalah tujuan utama hidup manusia, yang mencakup kedekatan dengan Allah dan kenikmatan yang abadi. Meskipun kebahagiaan dunia juga diakui, ia cuma bersifat sementara, dan kebahagiaan akhirat itu bersifat hakiki. Yang selanjutnya yaitu aspek-aspek kebahagiaan. Menurut Sofia dan Sari pada tahun 2018, aspek-aspek kebahagiaan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu iman dan takwa. Iman dan takwa adalah tanda awal manusia mencapai kebahagiaan sejati dengan cara melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua yaitu tawakal. Tawakal adalah sikap manusia berserah diri atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dapat mengurangi kecemasan, kekhawatiran, dan stres. Yang ketiga adalah sabar. Sabar adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan pengendalian diri, mengakui petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan bertahan dalam kesulitan. Dalam buku Muhammad Iqbal yang berjudul Panduan Menuju Kebahagiaan, aspek-aspek kebahagiaan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ridho. Ridho adalah menerima dengan ikhlas terkait sesuatu yang telah Allah pilih kepadanya dan meyakini bahwa pilihan Allah merupakan pilihan yang terbaik. Yang kedua yaitu rendah hati atau tawadu. Secara bahasa, rendah hati diambil dari kata tawadu yang artinya mempermudah urusan orang lain. Jadi tawadu adalah sikap rendah hati atau tidak sombong. Dan yang terakhir yaitu zikir. Zikir adalah obat untuk menenangkan hati dan menenteramkan jiwa dan pikiran. Dengan berzikir dapat menghilangkan kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, dan juga sakit hati. Selanjutnya, agama membahagiakan umat. Inti dari keberagaman terletak pada fitrah manusia, yaitu sifat bawaan yang melekat dalam diri setiap individu sejak lahir. Fitrah secara bahasa berarti kesucian yang merujuk pada keadaan suci dari dosa dan murni secara genetik. Menurut Prof. Udin Winata Putra, fitrah adalah keadaan lahir dengan membawa iman. Al-Quran dalam surah Ar-Rum ayat 30 menyatakan bahwa manusia diciptakan dengan fitrah oleh Allah, yaitu kecenderungan untuk mengesahkannya. Di era globalisasi saat ini, agama memiliki peran penting dalam memberikan kebahagiaan kepada umatnya melalui berbagai dimensi, baik spiritual, sosial, maupun psikologis. Salah satu cara agama membahagiakan umat adalah melalui penguatan dimensi spiritual. Ibadah seperti sholat, meditasi, atau doa dapat meningkatkan ketenangan batin dan mengurangi stres yang pada akhirnya berkontribusi pada kebahagiaan individu. Aktivitas spiritual ini menciptakan hubungan langsung antara manusia dan Tuhan yang memberikan rasa aman dan kepastian eksistensial, sesuatu yang sering hilang dalam kehidupan modern yang serba cepat. Selain itu, agama juga memperkuat ikatan sosial yang menjadi salah satu pilar kebahagiaan. Dari sisi sosial, komunitas keagamaan memberikan dukungan sosial melalui kegiatan kolektif seperti pengajian, kebaktian, atau sedekah yang mempererat solidaritas antar umat.
Dukungan ini tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga praktis seperti bantuan dalam situasi sulit sehingga umat merasa tidak sendirian dalam menghadapi hidup. Selanjutnya, agama juga dapat membahagiakan umat secara psikologis melalui pembentukan identitas dan tujuan hidup. Keyakinan terhadap agama membantu individu memahami posisi mereka di dunia dan memberikan motivasi untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Selanjutnya adalah menggali sumber historis, psikologis, sosiologis, dan teoritis tentang agama sebagai jalan menuju kebaikan. Yang pertama yaitu pendekatan historis. Nabi Ibrahim mencari Tuhan melalui akal sebelum menerima wahyu. Sejarah menunjukkan bahwa agama membentuk peradaban besar. Pendekatan historis menyoroti bagaimana agama telah membentuk perjalanan manusia dalam mencari makna hidup. Contoh nyata adalah kisah Nabi Ibrahim yang menggunakan akalnya untuk mencari Tuhan sebelum menerima wahyu, yang menunjukkan pentingnya rasionalitas dalam beragama. Selain itu, sejarah mencatat bahwa agama menjadi pondasi terbentuknya banyak peradaban besar, seperti peradaban Islam, Kristen, Hindu, dan lainnya. Ini membuktikan bahwa agama memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan identitas dan kemajuan peradaban manusia. Yang kedua yaitu pendekatan psikologis. Agama memberikan rasa aman dan mengurangi kecemasan eksistensial. Konsep qalbun salim atau hati yang bersih dalam Islam sebagai syarat kebahagiaan. Pendekatan ini melihat agama sebagai kebutuhan psikologis manusia. Dalam kehidupan modern yang penuh tekanan dan ketidakpastian, agama hadir sebagai sumber ketenangan batin. Ajaran agama menanamkan nilai-nilai positif yang membantu individu mengelola stres dan kecemasan. Dalam Islam, hati yang bersih atau qalbun salim adalah syarat utama untuk mencapai kebahagiaan sejati, karena hati yang bersih mencerminkan ketenangan dan kedekatan dengan Tuhan. Yang ketiga yaitu pendekatan sosiologis. Agama sebagai perekat sosial dan sumber norma dalam masyarakat. Studi menunjukkan bahwa masyarakat religius lebih stabil dan harmonis. Pendekatan sosiologis menekankan peran agama dalam menjaga tatanan sosial. Agama menyediakan pedoman moral dan etika yang menjadi landasan hidup bermasyarakat. Ia juga memperkuat solidaritas sosial dan mempererat hubungan antar individu. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang religius cenderung memiliki tingkat kriminalitas yang lebih rendah dan kehidupan sosial yang lebih harmonis. Yang keempat yaitu pendekatan teoritis. Konsep tauhid sebagai landasan fundamental agama Islam, Al-Ghazali dan Ibnul Qayyim, kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan ukhrawi. Pendekatan teoritis menjelaskan konsep-konsep dasar yang menjadi landasan agama. Dalam Islam, tauhid atau keesaan Tuhan adalah inti dari seluruh ajaran. Pemikiran para ulama seperti Al-Ghazali dan Ibnul Qayyim menekankan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah kebahagiaan duniawi, melainkan kebahagiaan ukhrawi, yakni kedekatan dengan Allah dan keselamatan di akhirat. Ini mengajarkan bahwa tujuan akhir hidup adalah spiritual, bukan materi. Dengan memahami agama dari berbagai pendekatan historis, psikologis, sosiologis, dan teoritis, kita bisa melihat bahwa agama bukan sekedar ritual tetapi jalan komprehensif menuju kebaikan individu dan sosial. Pendekatan-pendekatan ini saling melengkapi dan memperkaya cara kita memaknai agama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah argumen tentang tauhidullah sebagai model beragama yang benar. La ilaha illallah adalah landasan agama yang dibawakan oleh Rasulullah dan oleh para nabi dan rasul. Makna kalimat tersebut adalah tiada Tuhan selain Allah,
Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang dicintai kecuali Allah, tidak ada yang berhak dimintai tolong kecuali Allah, tidak ada yang harus dituju selain Allah, dan tidak ada yang harus diminta ridhonya kecuali Allah. Rasulullah pernah bersabda, La ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa masuk ke dalam bentengku, maka ia akan aman dari azab. Digambarkan oleh Al-Quran, laksana sebuah pohon yang akarnya tertancap ke dalam tanah, batangnya berdiri tegak dan kokoh, dan dahan dan rantingnya yang mengeluarkan buah-buahan yang bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya adalah hal-hal yang merusak tauhidullah. Yang pertama adalah sifat al-kibr atau sombong. Allah tidak mau memperhatikan orang-orang yang bersikap sombong terhadap ayat-ayat Allah. Allah berfirman, akan kami palingkan dari ayat-ayat kami orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa hak. Seandainya mereka melihat setiap ayat, mereka tidak mempercayainya. Dan jika mereka melihat jalan petunjuk, maka tidak mengikutinya. Dan jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menjadikannya sebagai jalan. Hal demikian terjadi sebab mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka lupa terhadap ayat-ayat itu. Dalam surat Al-A'raf ayat 146. Yang kedua adalah sifat azum yang artinya kezaliman dan sifat al-hizb yang artinya kebohongan. Dalam surat As-Saff ayat 7 artinya bebaskan diri kita dari belenggu kezaliman dan kedustaan sebab Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang bersikap zalim. Dan dalam surat Az-Zumar ayat 3, selain itu Allah pun tidak akan memberikan hidayah kepada pendusta yang bersifat mengingkari. Yang ketiga adalah sikap al-ifsad atau melakukan kerusakan. Sikap merusak di muka bumi, membatalkan perjanjian, dan memutuskan perintah-perintah yang mestinya disampaikan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dan 27, yang artinya, dan tidak akan tersesat kecuali orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah yang dulunya telah kokoh, dan mereka memutuskan apa yang telah diperintahkan Allah untuk disampaikan, dan mereka melakukan perusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Yang keempat adalah sikap al-ghaflah atau lupa. Jika Anda menginginkan adanya keterbukaan terhadap ayat-ayat Allah secara keseluruhan, maka ketahuilah bahwa sebagian ayat-ayat Allah terbuka kepada sebagian manusia hanya dengan berpikir dan berzikir kalau di sana tidak ada penghalang. Seperti firman Allah pada surat Ar-Ra'd ayat 2, sesungguhnya di dalam peristiwa ini ada tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir. Yang kelima adalah al-ijram atau berbuat dosa. Bebaskan diri kita dari ijram, yakni berbuat dosa. Allah melukiskan sikap ini dalam firman-Nya. Sekali-kali tidak, tetapi apa yang mereka kerjakan mengotori hati mereka dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Yang selanjutnya yaitu esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Jiwa tauhid adalah dasar hidup yang membawa manusia pada keselamatan dan kesejahteraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang telah menanamkan jiwa tauhid ini kepada semua manusia sejak mereka masih berada di alam roh, supaya jiwa tauhid ini berkembang pada diri manusia, maka Allah mengutus para rasul dengan tugas pokoknya, yaitu menjuburkan jiwa tauhid agar berkembang dan menghasilkan buah yang menimpa, yaitu amal soleh. Nah, nilai-nilai yang dibangun pada jiwa tauhid itu adalah nilai positif, nilai kebenaran, dan nilai ilahi abadi yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Beberapa nilai utama yang harus dikembangkan yaitu meliputi al-amanah, artinya yaitu terpercaya. Manusia dapat dipercaya disebut dengan al-amin. Al-amin adalah sifat Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi, karena sifat inilah Nabi itu dipercaya oleh masyarakat Quraisy pada waktu itu untuk menyelesaikan persengketaan dan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Yang kedua yaitu al-adalah. Secara etimologis itu al-adalah artinya keadilan. Keadilan dalam etika Islam adalah keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Dalam hukum keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, termasuk memberi hukuman bagi pelanggar dan penghargaan bagi yang taat. Yang terakhir ada al-hurriyah yang dapat diartikan sebagai kebebasan. Kebebasan manusia dalam berkehendak, berpikir, dan bertindak adalah hak asasi yang mendukung kemajuan peradaban. Manusia itu harus mengembangkan pemikirannya melalui ilmu dan filsafat yang melahirkan gagasan besar untuk kemajuan iptek. Selain itu, kebebasan berserikat, bahkan menyampaikan aspirasi melalui jalur hukum adalah ciri masyarakat madani yang menjadi tujuan reformasi di Indonesia. Tanpa kebebasan dalam berpikir dan berorganisasi, masyarakat madani itu tidak dapat terwujud. Padahal reformasi menuntut perubahan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dan bernegara.
Yang pertama, pengertian modernisasi. Modernisasi adalah proses transformasi menyeluruh dari kehidupan tradisional menuju pola sosial, ekonomi, dan politik yang lebih maju, yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, spesialisasi pekerjaan, mobilitas sosial, dan norma universal, sambil mendorong pola pikir nasional, dinamis, dan agresif. Secara etimologis, istilah modernisasi berasal dari bahasa Latin modo yang berarti cara dan etnus yang berarti masa kini, merujuk pada cara hidup yang mengikuti perkembangan zaman. Menurut Surjono Sukanto, modernisasi merupakan perubahan sosial terarah berdasarkan perencanaan atau social planning untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Islam, modernisasi didefinisikan sebagai upaya menerjemahkan ajaran Islam secara rasional agar relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengubah esensi Al-Quran dan hadis, sehingga umat Islam tetap progresif sambil menjaga nilai-nilai tauhid, ibadah, dan muamalah. Modernisasi dalam Islam menekankan rasionalisasi, sikap kritis, dan penghindaran taklid, namun tidak identik dengan westernisasi, sekularisasi, atau materialisasi, karena harus menjaga kemurnian ajaran agama dan mengintegrasikan pembaruan melalui konsep tajdid untuk menyeimbangkan dimensi material dan spiritual, memungkinkan umat Islam menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan identitas keislaman. Konsep Islam tentang modernisasi. Dalam perspektif Islam, modernisasi bukanlah suatu hal yang harus ditolak atau dihindari. Islam adalah agama yang universal dan rahmatan lil alamin, yang mengajarkan umatnya untuk menggunakan akal dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Modernisasi dalam Islam dimaknai dengan proses rasionalisasi yang mendorong umat Islam untuk bersikap kritis dan meninggalkan taklid buta yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Islam menolak westernisasi yang membawa sekularisme atau ateisme, karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Namun, nilai-nilai modern seperti kerja keras, penghargaan terhadap waktu, keahlian, pendidikan, dan demokrasi sebenarnya sudah ada dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, modernisasi yang sesuai dengan ajaran Islam adalah modernisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan moral. Perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Muslim memberikan pengaruh tersendiri bagi setiap individu, tergantung pada bagaimana mereka menyikapi dan menerapkan unsur-unsur modern tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh ini bisa berdampak positif maupun negatif. Yang pertama ada dampak positif, seperti memperkuat integrasi sosial, yaitu sikap terbuka terhadap perubahan dan mempererat hubungan antar individu dalam masyarakat. Yang kedua, ada peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti merangsang rasa ingin tahu dan kreativitas. Yang ketiga, kemajuan dalam penggunaan teknologi, contohnya seperti penggunaan pengeras suara dalam kegiatan keagamaan. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi, yaitu tradisi keagamaan menjadi lebih maju dan bermutu. Yang kelima, ada pembaruan dalam masyarakat, yaitu mempermudah komunikasi dan mendorong pemikiran terbuka. Yang keenam adalah meninggalkan kebiasaan lama yang merugikan, mendorong masyarakat meninggalkan tradisi yang tidak relevan atau berdampak negatif. Yang ketujuh adalah meningkatkan profesionalitas dan keterampilan kerja, dan yang terakhir adalah pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Selain dampak positif, terdapat juga dampak negatif. Yang pertama adalah kesenjangan sosial, yaitu perbedaan dalam kemampuan mengikuti perkembangan memicu ketimpangan. Yang kedua adalah sikap individualis, yaitu interaksi sosial dapat langsung berkurang karena ketergantungan pada teknologi. Yang ketiga adalah pola hidup konsumtif, yaitu gaya hidup berlebihan dan pemborosan. Yang keempat adalah materialisme, seperti orientasi hidup itu hanya tertuju pada materi. Yang kelima, keraguan dalam beragama, yaitu terjadinya penyimpangan akidah akibat pengaruh liberalisme. Yang keenam adalah peningkatan kejahatan akibat gaya hidup konsumtif, individualisme, dan kesenjangan sosial. Yang ketujuh adalah demoralisasi, yaitu adopsi budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai lokal. Yang kedelapan, perubahan ideologi keagamaan seperti ajaran Islam ditafsirkan secara sekuler dan liberal. Yang kesembilan, hilangnya keterampilan tradisional akibat otomatisasi dan robotisasi. Yang kesepuluh, ketergantungan teknologi dapat menyebabkan kekacauan saat teknologi itu gagal. Dan yang terakhir adalah polusi elektronik, limbah dan konsumsi energi berlebihan berdampak buruk pada lingkungan. Selanjutnya, solusi perkembangan modernisasi. Menurut Abnawas dan kawan-kawan, pada tahun 2024 halaman 45 hingga 46, solusi dari perkembangan modernisasi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memperkuat pendidikan agama di rumah.
Pendidikan agama di rumah itu menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter anak. Dalam Islam itu, orang tua adalah guru pertama yang bertanggung jawab untuk mengenalkan nilai-nilai keimanan, ibadah, dan akhlak kepada anak-anaknya. Pendidikan dapat dilakukan dengan melalui rutinitas membaca Al-Quran bersama keluarga, mengajarkan tajwid dan tafsir, serta memperkenalkan hadis Nabi Muhammad kepada anak-anaknya. Yang kedua, yaitu ada menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dalam Islam seperti tanggung jawab, kejujuran, kasih sayang, dan empati perlu diterapkan dalam setiap aspek kehidupan anak. Dilakukan dengan memberi teladan melalui tindakan nyata seperti bicara jujur, membantu orang lain, menjaga kebersihan, dan bersikap sopan kepada sesama. Yang selanjutnya yaitu memperkuat komunikasi antara orang tua dan anak. Komunikasi yang terbuka dan hangat antara orang tua dengan anak sangat penting dalam membentuk hubungan yang sehat. Orang tua perlu menciptakan ruang dialog yang aman sehingga anak merasa nyaman dalam mengungkapkan pemikiran dan perasaannya. Yang keempat, ada menggunakan teknologi secara bijak. Teknologi adalah bagian dari kehidupan modern yang tidak bisa dihindari. Namun, penggunaannya harus diawasi. Orang tua itu perlu mendampingi anak dalam menggunakan media digital melalui konten yang sesuai dan membatasi waktu dalam penggunaan teknologi. Yang kelima, yaitu membangun lingkungan sosial yang positif. Anak-anak itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, peran orang tua itu penting untuk memilih lingkungan yang mendukung dalam pembentukan akhlak Islam. Bisa berupa komunitas muslim yang aktif, sekolah berbasis Islam, serta teman-teman supaya memiliki perilaku positif seperti mengikuti pengajian anak, kegiatan sosial Islam, atau keterlibatan dalam komunitas masjid dapat memperkuat identitas keagamaan anak dan memberikan contoh perilaku yang baik dari keluarga. Materi selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi Islam di era modernisasi saat ini. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat akan menjalankan prinsip-prinsip syariah menjadi problem yang tidak kunjung usai. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya umat Islam di Indonesia yang apatis terhadap kegiatan beribadah. Yang kedua, arus sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Arus sekularisme merupakan paham atau ideologi yang menempatkan agama sebagai urusan pribadi dan tidak memiliki peran dalam ranah publik, seperti politik, pendidikan, hukum, dan ekonomi. Dalam pandangan ini, aturan-aturan agama tidak dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan publik atau pengelolaan negara. Yang ketiga, miresepsi tentang Islam yang negatif banyak muncul akibat ketidaktahuan, stereotip, dan pemberitaan media yang tidak berimbang. Miresepsi itu bisa diluruskan dengan dialog antar agama, pendidikan, serta contoh nyata dari umat Islam yang menunjukkan ajaran yang damai dan adil. Yang keempat, munculnya kelompok radikal dalam Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, baik internal maupun eksternal. Salah satu penyebabnya yaitu pemahaman agama yang sempit dan tekstualis, serta sebagian kelompok memahami teks-teks agama secara harfiah saja, tanpa mempertimbangkan konteks sejarah, tujuan hukum, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Yang kelima, pengaruh budaya barat yang semakin kuat di berbagai belahan dunia, termasuk negara-negara muslim. Hal ini membawa dampak yang luas dalam aspek kehidupan. Salah satu pengaruh utamanya yaitu perubahan cara berpakaian dan pergaulan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana Islam memiliki peran penting dalam proses modernisasi zaman sekarang, khususnya dalam menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan pembangunan moral. Yang pertama yaitu transformasi pendidikan Islam. Lembaga Islam mengadopsi teknologi digital, literasi abad 21, dan metode pembelajaran aktif atau blended learning untuk mencetak generasi yang unggul dan berakhlak.
Lembaga pendidikan Islam saat ini sudah tidak lagi tertinggal secara teknologi. Contohnya penggunaan e-learning, platform digital untuk pembelajaran di madrasah, dan integrasi kurikulum berbasis karakter. Metode blended learning atau gabungan tatap muka dan daring diterapkan untuk memperluas akses dan efektivitas pembelajaran. Tujuannya adalah untuk membentuk siswa yang berprestasi secara akademik, cakap teknologi sekaligus berakhlak mulia. Peran yang kedua yaitu pemikiran Islam progresif. Cendekiawan Muslim mengembangkan tafsir kontekstual terhadap ajaran Islam agar relevan dengan tantangan zaman seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan sains. Tafsir kontekstual artinya ajaran Islam dijelaskan dan diterapkan sesuai konteks zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Para ulama dan pemikir Islam menafsirkan ulang nilai-nilai dalam Al-Quran dan Al-Hadis untuk menjawab isu-isu modern seperti yang pertama demokrasi dan kepemimpinan yang adil, yang kedua hak asasi manusia, dan yang ketiga etika ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak tertinggal dari perubahan, tapi justru ikut memadu arah peradaban. Peran yang ketiga yaitu revitalisasi lembaga keagamaan. Masjid, pesantren, dan organisasi Islam kini menjadi pusat pemberdayaan sosial, ekonomi, dan toleransi di tengah masyarakat global. Peran masjid dan pesantren berkembang dari sekadar tempat ibadah menjadi pusat pendidikan dan pelatihan, keterampilan, kegiatan ekonomi seperti koperasi syariah, penguatan nilai toleransi dan moderasi beragama. Organisasi Islam juga aktif dalam membantu masyarakat lewat program kemanusiaan dan sosial. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan Islam menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam modernisasi. Perannya terlihat nyata dalam pendidikan, pemikiran, dan kelembagaan. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan peradaban modern yang tetap berakar pada nilai-nilai agama dan kemanusiaan.